Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander. Beliau adalah praktisi pasar modal. Mas Kefas, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Ini pertanyaan dari Bapak Wesley di Lombok ini, selamat sore, yang menanyakan Telkom sudah punya posisi di 3190, kemudian Bank BRI ditanyakan lebih kepada entry level. Telkom tadi sudah kita ulas dengan support di 3250, adapun resisten di 3400. Jadi kalau sudah punya di 3190, which is ini juga level yang menarik untuk dicermati, masih bisa di hold ya berarti Mas Kefas ya? Masih boleh. Baik, lantas untuk Bank BRI-nya bagaimana untuk entry level? Oke, sebentar ya. Oke. Dengan Telkom di 3190 tadi sudah lumayan begitu ya. BBRI-nya hari ini kita lihat gimana? Untuk BBRI sih level supportnya ada di level 3.700. Jadi kalau sampai di bawah itu boleh buy on weakness sih di situ. Oke. 3.700 yang hari ini sedang turun 2%, berarti peluang untuk penurunan masih akan berlanjut esok hari ya BBRI? Masih bisa mungkin. Baik, 3.700 untuk entry level. Oke. Lantas untuk potensial cuannya sendiri bisa seberapa jauh? Kalau untuk jangka panjang sih sebenarnya nggak terlalu khawatir sih saya. Mungkin masih bisa sampai 4.000 lagi harusnya. Oke, masih bisa balik lagi. 4.700 itu kalau jangka panjang ya. Tapi kalau jangka pendek, target realistis pertama itu di 4.100. Baik, itu dia 4.100 untuk Bapak Wesley di Lombok. Telkom di hold saja. BBRI entry levelnya bisa buy on weakness sampai dengan 3.700. Peluang untuk kembalikan arah 4.100, terjauhnya 4.700. Selanjutnya kita ke Bekasi nih dari Pak Anggiat. Selamat sore Pak Anggiat, menanyakan LPPF sudah punya posisi 2.200, kemudian Bank BCA di 30.000. Support resisten untuk pergerakan dari LPPF kemana nih Mas Kefas? LPPF tadi punya di 2.200 ya? Betul, 2.200. Lagi loss sih. Mungkin besok masih bisa melanjutkan penguatan ya, karena sudah ada tanda-tanda rebound juga. Oke. Jadi besok boleh diperhatiin. Dikit dulu saja sampai besok. Peluangnya ke berapa? Supportnya dulu ya Mas, supportnya di 1950. 1950. Kalau besok turun ke bawah 1950 mungkin boleh dilepas dulu. Oke. Karena itu minusnya juga ada 10% lebih. Baik. Untuk targetnya seharusnya bisa sampai 2.600. Sampai 2.600? Ya. Oke, jadi masih bisa di hold kalau misalnya masih bertahan di 1950-nya ya? Ya. Oke, itu perlu diperhatikan untuk Pak Anggiat di Bekasi, level 1950. Kalau turun ke bawah sebaiknya dilepas dulu, tapi kalau masih bertahan peluangnya bisa sampai dengan 2.600 paling tidak. Ada cuan yang bisa didapatkan sekitar Rp400 begitu untuk pembalikan arah LPPF. Lanjut ke Bank BCA, 30.000 nih kepemilikannya. Bagus sih BBCA 30.000 ya, jadi di hold saja situ. Masih bisa di hold dengan peluang keberapa hari ini closing 31.000. Target jangka pendek sih 33.000. Tapi kalau target jangka panjang ya di hold sampai punya cucu boleh sih. Karena ini memang emiten yang sangat potensial begitu ya. Lebih kepada untuk ya kita hold jangka panjang begitu. Baik, itu dia untuk Pak Anggiat di Bekasi, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan selanjutnya ini nampaknya sudah ada penelpon kembali. Kita akan coba sapa Mas Kefas. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras, selamat sore Pak Kefas dari Giantoro Bandung. Baik. Salam sehat. Sehat selalu juga ini Amin, Pak Giantoro. Silakan pertanyaannya. Pak Kefas, saya mau tanya untuk saham BGI kan mau red issue sampai akhir bulan ini komoditnya di harga 173. Saya punya baru masuk di 105 hari ini Pak. 105, oke. Iya, terus satu lagi saham Kepik Pak. Baik. Saya punya di 120 Pak. Oke. Nah, itu untuk support resistennya sama friend Pak. Saya punya di 97 Pak. Baik. Support resistennya juga Pak. Baik, ya. Itu saja Pak Giantoro. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Pak Kefas. Selamat sore. Selamat sore. BHIT nih, bagaimana untuk pergerakan hari ini closing market di 106, beliau sudah punya posisi tadi masuk di 105. Apakah masih akan berlanjut atau tidak, atau peluang ke 173 masih ada ruang ke sana? Silakan. Oke Pak, tadi masuk di 105 menurut saya entry yang bagus. Oke. Perhatikan saja pada start loss, kalau saya mungkin tadi ya sekitar 6%, kalau turun 6% mungkin kuat dulu. Baik. Kalau tipe-tipe kayak gini mungkin lihat 2-3 hari, kalau 2-3 hari nggak rebound mungkin saya lepas dulu. Cuma ini harusnya arahnya masih akan trend.
Masih akan naik ya Mas ya? Masih bagus pergerakan harganya. Baik, secara teknikal masih oke untuk naik lagi ke berapa posisi kenaikan yang bisa dicapai nih untuk BHIT? Target optimis sih seharusnya bisa ke 150-an ya. Masih 150 untuk short term? Iya, siap. Oke, masih oke berarti ya BHIT. Jadi 105 meskipun hari ini sedang turun ya jangan khawatir, kemungkinan ada peluang rebound lagi karena kita lihat pergerakannya sih dalam 6 bulan terakhir ini lagi membentuk V-shape begitu ya, nanti peluang ada naik lagi ya. Betul. Itu dia untuk BHIT. Selanjutnya kepik KPIG ini. Ini saya jarang sekali dengar ya saham ini ya, jadi saya nggak terlalu ngikutin. MNC Land. Dari pergerakan harganya sih baru hari ini ya ada volume besar ya. Oke. 10% kenaikannya hari ini. Kalau udah punya ya diikutin aja dulu sampai besok, tinggal disiplin cut loss aja. Kalau di bawah 6% keluar dulu gitu aja. Oke, 6% kalau misalnya ada pelemahan sebaiknya cut loss. Tapi ada peluang untuk kenaikannya ada tersisa sampai berapa kira-kira di closing market 1, 2, 3? Untuk resisten sebelumnya sih sekitar 160. Oh, 160 ya. Baik, sambil dilihat-lihat dulu besok ya. Menarik. Oke. Ya. Kita akan cermati karena memang pergerakannya mungkin cukup fluktuatif ya pergerakan dari KPIG ini. Cuma jadi kalau saya lihat polanya ini ya, ketika ada volume besar satu hari, biasanya agak diikuti dengan penurunan di hari-hari berikutnya. Jadi kayaknya besok, kalau besoknya nggak ada volume lagi turun, mending saya sih out. Baik, cukup hati-hati berarti dengan kepemilikan di 120 ya untuk Pak Giantoro di Bandung. Ada penurunan sampai dengan 5-6%, mungkin sebaiknya dilepas dulu ya. Oke, itu dia resisten ke 160. Friend bagaimana nih? Sudah punya di 97. Saya rasa itu harga yang sangat bagus. Oke. Saat ini harganya sih masih uptrend ya. Masih bisa di keep saja. Di keep sampai seberapa lama kira-kira? Kalau trailing stop idealnya di 144. Sampai 144 ya? Okay. Itu dijaga di situ aja. Kalau sampai di bawah 144 arahnya jadi agak jelek. Oh, itu dia. Perlu diperhatikan friend-nya nih untuk pergerakan esok hari apakah pelemahan masih berlanjut atau tidak ya. Semoga sih masih ada tahanan kuat di 144. Nanti rebound-nya kemana nih kalau sudah punya di 97? Targetnya sih mungkin psikologisnya 200 ya. 200? Oke. Tapi apakah tidak sebaiknya dilepas saja atau direalisasikan dulu gitu untuk 97 kepemilikan dari Pak Giantoro? Atau masih bisa di hold? Kalau saya sih kalau masih floating profit saya let profit run aja. Oke, itu dia untuk Pak Giantoro di Bandung, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita berlanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan dari WhatsApp interaktif, tapi saya ingin sampaikan dulu nih beberapa emiten yang sudah direkomendasikan oleh Mas Kefas ya. Baik, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa saham pilihan dari Mas Kefas, ada United Tractors, kemudian ITMG, TBIG, MNCN. Rata-rata rekomendasinya buy on weakness. UT dulu nih Mas Kefas, kenapa Anda rekomendasikan? Oke, saya melihat balik lagi ke sektor batubara, makanya saya rekomendasi ada dua. Baik. Ada ITMG sama UT. Beberapa laporan keuangan perusahaan batubara semuanya bagus semua. Baik. Dan kalau kegiatan pertambangan itu pulih ya berarti kebutuhan dan alat berat ya dari UT supply-nya. Jadi fundamental bagus, harga tertekan. Ini saya rekomendasi untuk jangka menengah atau jangka panjang. Jangka panjang, hari ini minus 1,06% begitu ya, berarti masih ada peluang untuk rebound lagi. Yap. Baik, jangka panjangnya seberapa jauh nih bisa keuntungan yang didapatkan investor maupun traders? Kalau saya sih target fair value-nya sekitar 26 sampai 30 ribu. Oh, fair value 26 sampai dengan 30 ribuan ya untuk UT. Ya. Berarti memang untuk long term investment. Lanjut ke ITMG, Mas Kefas. ITMG ini satu batubara yang agak beda dari yang lainnya karena dia secara teknikal juga uptrend, jadi saya rekomendasikan ini. Oke. Dia baru aja break resisten di 15.700. Jadi itu batas supportnya dulu 15.700. Terus untuk target kenaikan harganya sih mungkin bisa sampai 20.000. Sampai dengan 20.000 itu juga sama untuk investasi menengah panjang. Untuk menengah aja. Untuk menengah saja di level 20 ribuan itu dan untuk ITMG. Ada TBIG, kemudian MNCN, tapi tahan dulu jawabannya Mas Kefas. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.